Perkenalkan, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan bahas mengenai penerapan model pengembangan kurikulum Nicole pada mata pelajaran biologi di jenjang SMA. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Nimade Mirayanti dengan NIM 2011021018. Kemudian yang kedua ada Jovita Amelinda dengan NIM 2011021027. Dan yang terakhir ada Made Eldina Anissa Putri dengan NIM 2011021029. Audrey dan Howard Nicole dalam bukunya Developing a Curriculum a Participle Guide pada tahun 1978 menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Nichols menitikberatkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerangka konsep model Nichols, di mana yang pertama ada situational analysis atau analisis situasional. Kemudian yang kedua ada selection of objective atau seleksi tujuan. Yang ketiga ada selection and organization of content. Yang keempat ada selection and organization of method. Dan yang kelima ada evaluation atau evaluasi. Baiklah, langsung saja di sini kita akan bahas mengenai penerapan model pengembangan kurikulum Nichols pada mata pelajaran biologi kelas 12 semester ganjil dengan materi pokoknya yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Tahap pertama yaitu analisis situasional. Pada langkah pertama ini, kita dituntut untuk bisa menentukan, mengidentifikasi atau menyusun hasil pembelajaran yang diinginkan. Seperti pada mata pelajaran biologi mengenai perkembangan dan pertumbuhan, di mana setelah mempelajari materi tersebut diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tahap yang kedua yaitu ada seleksi tujuan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang keempat, dapat menyusun, merancang, dan melakukan percobaan tentang pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang kelima, yaitu dapat menyusun laporan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang keenam, yaitu mempresentasikan hasil atau menuliskan dalam logbook atau buku kerja kesimpulan hasil kajian dan diskusi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tahap yang ketiga yaitu menentukan dan mengorganisasi isi pembelajaran, di mana pada tahap ini kita menemukan konten yang dapat ditampilkan dalam proses pembelajaran. Konten yang dipilih harus relevan dengan pencapaian hasil pembelajaran, dan juga konten yang akan ditampilkan harus berurutan dari mudah hingga ke sulit, sederhana hingga kompleks, dan juga konten harus valid dan bisa diandalkan. Contohnya pada materi biologi kelas 12, pertumbuhan dan perkembangan, yaitu materi pertama yang dibahas yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan yang terakhir yaitu desain penelitian. Tahap yang keempat yaitu menentukan dan mengorganisasikan metode. Dalam model pengembangan Nichols, metode yang cocok digunakan yaitu metode tanya jawab dan juga diskusi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga materi, di mana proses tanya jawab dilakukan oleh siswa, yaitu dengan siswa menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan pembelajaran yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi konsep pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup yang sedang dipelajari. Kemudian pada metode diskusi, peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup.
Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Mengevaluasi efektivitas kurikulum atau pengajaran. Jika evaluasi dapat ditindaklanjuti akan mengarah pada keputusan konkret. Itu tidak akan hanya menggambarkan keberhasilan, tetapi akan mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, metode dan pendekatan evaluasi yang berbeda digunakan untuk memeriksa kemajuan siswa, seperti tes, kuis, dan juga presentasi. Hingga pada ujian lisan, di mana aspek yang digunakan yaitu yang pertama yaitu penilaian kognitif, di mana metode pembelajaran yang digunakan ada diskusi dan juga tanya jawab. Teknik penilaiannya berupa tes, jenis penilaiannya yaitu hasil dan juga instrumen penilaiannya yaitu perangkat tes. Kemudian yang kedua yaitu aspek penilaian sikap, di mana metode pembelajaran yaitu ada diskusi dan tanya jawab juga, dengan teknik penilaiannya yaitu berupa observasi dan jenis penilaiannya yaitu proses. Dan yang terakhir yaitu instrumen penilaiannya adalah lembar observasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek penilaian psikomotor. Metode pembelajarannya yaitu diskusi dan tanya jawab dengan teknik penilaian berupa observasi, dengan jenis penilaiannya yaitu proses dan hasil, lalu instrumen penilaiannya yaitu lembar observasi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.